Anda sedang menyaksikan Tribun News Update bersama saya, Siska Mawaski. Tradisi santri nguli atau membantu pekerjaan bangunan di pondok pesantren mendapat sorotan dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar dan Menteri Agama Nasaruddin Umar. Caimin dan Menak Nasaruddin kompak meminta agar tradisi nguli tersebut untuk dihentikan. Larangan ini diberikan imbas tragedi ambruknya musola Pondok Pesantren Al-Kozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang merenggut puluhan nyawa santri. Hal tersebut disampaikan keduanya saat konferensi pers di Jakarta Selatan pada Selasa 7 Oktober. Caimin mengatakan bahwa ada banyak ponpes yang berdiri sejak lama dan berkembang secara mandiri, sehingga tradisi kerja bakti tersebut, termasuk nguli, sering dilakukan tanpa pendampingan tenaga ahli. Caimin mengatakan bahwa proses pengerjaan suatu bangunan tentu tak boleh sembarangan dilakukan, terutama bangunan bertingkat. Ia pun menginstruksikan seluruh pesantren agar berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum setempat jika ingin melakukan pembangunan. Imbas ambruknya bangunan di Ponpes Al-Kozini, Caimin memastikan Menteri Pekerjaan Umum dan jajaran akan melakukan audit bangunan-bangunan ponpes yang rawan. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar dalam kesempatan yang sama. Nasaruddin mengakui bahwa kerja bakti di pesantren adalah hal yang biasa. Namun Nasaruddin mengingatkan bahwa harus membedakan kegiatan ringan dengan kegiatan yang berisiko tinggi. Adapun sebelumnya, Menteri PU Dodi Hanggodo memberikan responsnya soal dugaan pelibatan santri dalam proses pembangunan musola Ponpes Al-Kozini. Dodi meminta publik agar tidak berspekulasi lebih jauh mengenai hal tersebut. Adapun Dodi juga turut mengungkap kondisi infrastruktur ponpes di Indonesia yang nyaris seluruhnya tak memiliki izin. Dari 42.000 lebih pesantren yang terdaftar di Indonesia, hanya 51 diantaranya yang memiliki izin resmi. Untuk itu, Kementerian PU akan menurunkan tim teknis untuk melakukan pengecekan dan pendampingan terhadap ponpes yang belum memiliki izin. Pesantren tua, apalagi di atas 100 sampai 200 tahun, yang tentu nanti koordinasi bersama Menteri PU, audit bangunan, lalu kita carikan anggaran untuk renovasinya. Yang tua dulu rawan dulu, yang menyangkut mana yang diprioritaskan. Kita sudah memutuskan yang kita prioritaskan adalah yang paling rawan. Yang kedua, yang paling tua. Baru itu dua prioritas. Nah, menyangkut Sidoarjo Al-Kozini ini, sampai hari ini nanti saya tidak berani ngomong. Biar saja ada proses audit dan penanganan yang dilakukan oleh PU dan pihak-pihak polisi. Nanti lebih baik tanya mereka, karena kalau saya ngomong nanti salah. Biar aja ada proses audit, verifikasi, dan berbagai syarat untuk mengambil kesimpulan. Gus, saya ada dua pertanyaan Gus terkait dengan tadi audit. Tadi sebelumnya kemarin kami juga pernah mewawancarai Menteri Sosial terkait dengan dorongan untuk melakukan audit. Nah, nanti untuk bantuan dari Menko PMK ini akan lebih teknisnya akan seperti apa? Apakah untuk audit bangunan ataupun untuk lebih ke renovasi? Itu yang pertama. Nah, yang kedua kepada Pak Menteri Agama terkait dengan secara data Pak, sebetulnya jumlah pondok pesantren yang memang lebih dari 1 tahun, dari 200 tahun itu berapa banyak dan di mana? Dan kemudian fakta di lapangannya sesungguhnya kondisi bangunan itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijawab. Oh ya, tadi satu lagi ya terkait dengan kemarin Komisi 8 juga meminta begitu terkait dengan adanya afirmasi dari pemerintah untuk kemudian membantu pondok pesantren untuk mendapatkan izin IMD, izin mendirikan bangunan. Silakan, terima kasih. Ya, yang pertama secara teknis audit itu dilakukan oleh Kementerian PU dan level yang paling bawah, Dinas PU. Nanti akan dikoordinasi oleh Pak Dodi, Pak Menteri PU, dengan seluruh mekanisme analisis tekniknya. Yang kedua, ini perintah Presiden, maka kita harus carikan anggaran untuk pesantren-pesantren yang rawan itu, terutama yang sangat rawan, segera ditangani pembangunannya atau renovasinya.
berapa jumlahnya ini ada ongoing proses untuk lagi didata. Yang ketiga, apakah audit ini bersifat sosial atau apa? Enggak, ini audit teknis betul-betul standar audit teknik dari sebuah bangunan yang memang sudah tim lengkap. Pak Musagama tadi terkait dengan jumlah prioritas mungkin dalam skala persen dan juga wilayah yang mungkin akan dilakukan. Sebetulnya prioritas utama kita itu pada bangunannya, bukan tuanya pesantren itu. Karena banyak juga pondok pesantren seperti pesantren Tambak Beras misalnya kan. Saya baru minggu lalu ke sana. Pesantrennya hampir ini besok ini kita akan rayakan 200 tahun ya. Tapi bangunan-bangunannya itu baru. Jadi bangunan yang membahayakan itu dirombak ya. Kemudian pesantren-pesantren yang ada pesantren yang baru relatif baru, tapi tidak mengikuti prosedur perizinan bangunan yang mungkin tambal sulam. Itu pun juga menjadi sasaran peninjauan kita nantinya. Nah, bangunan yang sudah tua, yang sudah terlanjur dan memang dipakai sekian 200 tahun ya. Nah, berarti lebih duluan daripada surat perizinan itu, undang-undangnya itu berada. Ya, jadi saya kira kita akan melihat secara komprehensif ya. Kemudian kontur tanahnya, kemudian konstruksinya, kita serahkan nanti kepada PU yang paling ahli tentang itu. Tapi yang jelas bahwa sekalipun pondok pesantren baru, kalau di situ ada kerawanan, tidak luput dari sasaran kita. Yang jelas bahwa perizinan untuk pondok pesantren kita memang sudah mulai ketat, terutama dalam periode saya ya, bahwa tidak semua pondok pesantren itu harus berbunyi pondok pesantren. Karena banyak yang pakai merek pondok pesantren, sesungguhnya bukan pondok pesantren. Itulah yang sering menimbulkan persoalan-persoalan sosial, ada isu-isu macam-macam. Itu sesungguhnya tidak layak disebut pondok pesantren. Bahkan komunitas pondok pesantren sendiri itu keberatan kalau pondok itu disebut sebagai pondok pesantren. Tapi bagi kita ya, itu kan sudah kibar dari masyarakat juga. Masyarakat menganggap itu pondok pesantren, walaupun izinnya sebetulnya bukan pondok pesantren, bahkan nggak punya izin. Nah, itu pun juga kita akan tertibkan. Ini mungkin ada hikmahnya dalam kejadian seperti ini. Insya Allah kita akan berbenah dengan di bawah koordinasi Pak Menko, Pak Caimin, insya Allah komprehensif. Nanti kita akan melihat mulai madrasahnya, pesantrennya, bahkan termasuk juga musalahnya, musalah dan masjidnya, kan banyak juga masjid-masjid yang roboh yang sudah ratusan tahun itu ya. Itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.